Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sima. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Ujeng SPD. Ia adalah salah satu guru yang mengajar di sekolah SD Impres 1 Sinei yang berada di Desa Poli, Kecamatan Timur Selatan, Kabupaten Parigimotong. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat diperlukan? Pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, dan pengaruhnya terhadap masyarakat itu sangat penting dalam pendidikan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti pelatihan, kursus, seminar, dan terus apa motivasinya? Saya pernah mengikuti pelatihan pendidikan untuk menambah pengetahuan dari diri saya, terutama kursus-kursus sangat pengaruh terhadap pendidikan yang kita miliki. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Pendidikan non formal dan informal itu sangat penting bagi kita agar supaya hubungan kita dengan masyarakat lain atau tetangga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, sehingga perlu adanya pendidikan informal. Lanjut pertanyaan keempat, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pendidikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sepanjang hayat itu sangat penting bagi kita sebagai manusia, karena dalam pendidikan itu banyak yang kita dapatkan, terutama bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, agar supaya apa yang kita laksanakan dalam sebuah masyarakat dapat berpengaruh yang baik juga bagi kita. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kelima. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Mengulang soalnya. Apa tantangan terbesar dalam kehidupan mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangan yang kita hadapi sekarang ini, termasuk sekarang, terutama bagi generasi muda, para pemuda, yaitu minuman keras, sabu-sabu, itu merupakan salah satu tantangan. Jadi cara untuk mengantisipasinya dalam mengadakan sosialisasi terhadap para pemuda agar supaya mereka bisa mengerti bahwa hal itu tidak baik dilakukan. Pertanyaan keenam, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Jadi cara mengatasinya adalah kita harus mengadakan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan kepada para pemuda, putra dan putri, agar supaya mereka itu bisa dapat mengetahui, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik, terutama melarang norma agama yang kita anut. Pertanyaan ketujuh, apa harapan Bapak terkait pengembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Dengan saya terhadap pendidikan agar supaya lebih baik lagi, baik sekarang lebih baik lagi yang akan datang, karena pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan kita sebagai bermasyarakat. Pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Pesan saya terhadap mahasiswa atas nama Sima agar supaya menuntut pendidikan, menuntut ilmu lebih baik, agar supaya
ilmu yang kamu miliki itu dapat bermanfaat bagi keluarga, terutama semua orang. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya pada hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, dengan berakhirnya wawancara hari ini, saya Sima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari wawancara tadi dapat saya ambil kesimpulan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah proses belajar yang tidak hanya terbatas pada pendidikan formal saja, melainkan kegiatan yang berkelanjutan, terencana, dan sepanjang kehidupan manusia, mulai dari lahir hingga meninggal dunia. Pendidikan sangatlah penting untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal, dan belajar adalah kebutuhan mendasar manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Sima dengan NIM A5012520-077 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.